Perkenalkan, nama saya Dina Ariyanti Syanturi dari kelas AB 5B. Saya akan menjelaskan tentang materi pemasaran sosial dari mata kuliah Hubungan Masyarakat. Pemasaran sosial merupakan penggunaan prinsip dan teknik pemasaran yang dirancang untuk mempengaruhi khalayak umum agar dapat dengan sukarela mengubah perilaku mereka serta tindakan yang mereka lakukan demi kebaikan dan kepentingan individu maupun masyarakat. Pemasaran sosial sendiri membantu mengidentifikasi siapa yang harus ditargetkan dalam kampanye komunikasi dan bagaimana cara mempengaruhi orang-orang secara efektif. Pemasaran sosial biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat, misalnya seperti LSM International Greenpeace, yang sangat aktif mengkampanyekan gerakan peduli terhadap lingkungan hidup, atau LSM-LSM yang ada di Indonesia pada saat ini yang aktif mengkampanyekan isu demokrasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Di bidang kesehatan sendiri, mendorong orang untuk mengurangi konsumsi makanan cepat saji atau alkohol, meningkatkan konsumsi makanan organik, dan mendorong gaya hidup sehat. Tujuan utama dari pemasaran sosial adalah untuk mempengaruhi dan mengubah perilaku kita agar bermanfaat baik secara sosial maupun terhadap lingkungan. Pemasaran sosial terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah elemen-elemen yang pendekatan sosial terbaik untuk perubahan sosial yang terbentuk kerangka tindakan dan perencanaan yang terintegrasi, serta dan menggunakan kemajuan teknologi komunikasi dan keahlian pemasaran. Kerangka tindakan umumnya berupa konsep dan perencanaan. Contohnya adalah kampanye mengenai wajib belajar, yang dimaksud untuk meningkatkan kecerdasan bangsa Indonesia. Target adopternya terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok orang tua dan kelompok anak-anak. Target adopter maksudnya adalah orang yang dijadikan sasaran dan kegiatan pemasaran sosial tersebut. Unsur utama yang mempengaruhi pemasaran sosial ada 3 jenis, yaitu yang pertama adalah bentuk. Produk sosial dapat berupa ide dan kebiasaan. Produk sosial berupa ide dan kebiasaan berbentuk belief atau kepercayaan, attitude, dan value. Yang kedua adalah bentuk produk sosial berupa praktik sosial. Praktik sosial ini bisa berupa sebuah tindakan yang terlihat pada pelaksanaan vaksinasi atau pengambilan suara dalam pemilihan umum. Bisa juga berupa penetapan perubahan sebuah pola tingkah laku, seperti upaya penghentian kebiasaan merokok atau penggunaan suatu jenis kontrasepsi dalam program keluarga berencana. Yang ketiga adalah bentuk produk sosial merupakan objek terukur yang berbentuk fisik, seperti pil kontrasepsi yang dimaksudkan untuk menekan angka kelahiran bayi, atau seperti sabuk keselamatan dengan tujuan meningkatkan disiplin pengemudi di jalan raya, serta dalam rangka